Baik, pada kesempatan saat ini saya akan membahas cara mempelajari bahasa tubuh. Pemahaman tentang bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal pertama kali secara serius ditulis oleh Charles Darwin pada 1872 dalam buku The Expression of Emotion in Man and Animals. Pada saat itu, masih amat jarang dilakukan sebuah penelitian tentang bahasa tubuh. Baru pada 1990-an, hasil penelitian mulai gencar dipublikasikan oleh L. A. Kamras, L. Lambrecht, dan G. F. Michel. Puncaknya pada 1970, Julius Fast menerbitkan buku tentang bahasa tubuh yang merupakan rangkuman hasil penelitian beberapa ahli komunikasi nonverbal kala itu. Sejak saat itu, penelitian tentang body language berkembang pesat. Mempelajari bahasa tubuh tidaklah sulit. Anda hanya dituntut untuk lebih peka dalam melihat perubahan tubuh seseorang ketika orang itu mendapat masukan atau stimulus, baik dari dalam maupun dari luar tubuhnya. Perubahan emosi seseorang akan terlihat dengan sangat jelas dari perubahan posisi dan gerak tubuhnya. Perubahan Erien-Irnik-Renuka, cara duduk, serta perubahan-perubahan lain hampir tidak dapat dimanipulasi. Secara otomatis, emosi yang timbul dari gerak perubahan tersebut direspons oleh alarm bawah sadar. Hanya, kadangkala kita kurang dapat menangkap perubahan itu. Kita cuma menganggapnya sebagai perubahan yang tidak bermakna. Kalau Anda ingin mempelajari bahasa tubuh dengan cara rendah, cobalah amati orang-orang di sekitar Anda. Amati cara mereka berbicara, memandang sesuatu, dan merespons berbagai situasi. Dijamin, Anda akan merasa heran. Ada cara lain yang dapat mengefektifkan pelajaran Anda dalam memahami bahasa tubuh, yakni menonton televisi. Syaratnya adalah lihatlah dengan mematikan volume suaranya. Amati bahasa tubuh yang dikeluarkan dan tebaklah apa yang sedang terjadi. Gabungkanlah latihan di luar rumah dan hasil menonton televisi di rumah. Lakukan dengan santai sehingga Anda dapat menikmati pelajaran itu. Mempelajari bahasa tubuh butuh latihan dan pengamatan. Keahlian ini membutuhkan keuletan dan kejelian dalam menafsirkan sinyal-sinyal berbagai bagian tubuh. Sesuatu yang dibutuhkan adalah kemauan untuk belajar dan kemampuan itu akan timbul dengan sendirinya. Ada sebuah tip dalam mempelajari bahasa tubuh. Menurut penelitian dan pengamatan berbagai ahli komunikasi nonverbal, jangan pernah belajar memahami bahasa tubuh hanya dari artis atau politikus. Orang dengan profesi ini paling pintar menyembunyikan bahasa tubuh karena kemampuan mereka dalam memanipulasi bahasa tubuh melebihi kemampuan orang-orang dari profesi manapun. Akan tetapi, bukan berarti Anda tidak dapat melihat tanda-tanda bahasa tubuh mereka. Anda tetap dapat melihatnya, hanya jika Anda baru belajar, jangan mengambil objek dari kedua profesi tersebut. Namun, Anda tidak usah terlalu khawatir akan hal ini. Pada dasarnya, semua orang hampir tidak dapat menyembunyikan bahasa tubuhnya. Sepintar apapun orang tersebut, respons bawah sadar tubuhnya pasti akan terlihat. Dalam mempelajari bahasa tubuh, Anda juga tetap harus ekstra waspada. Jika tidak jeli, Anda bisa salah menafsirkan bahasa tubuh dari matanya. Kedipan yang dilakukannya bukan merupakan isyarat bahasa tubuh, melainkan kelainan saraf mata. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian serius dalam mempelajari bahasa tubuh. Bahasa tubuh terjadi di mana saja, di kantor, pusat perbelanjaan, juga di rumah. Carilah satu orang dan amati setiap perilaku dan gerakannya, cara duduknya, gerak matanya, serta yang dilakukan bagian tubuh lainnya. Setiap perubahan gerak mengandung suatu arti. Mengapa harus memahami bahasa tubuh? Berikut adalah keuntungan jika Anda mempelajari bahasa tubuh. 1. Orang bohong. 2. Orang tertarik. 3. Orang menolak atau marah. 4. Kekuasaan. 5. Orang sedih, kecewa, atau stres. 6. Lain, gerakan tangan. 7. Khas dari penjuru dunia. Tunggu video berikutnya karena akan saya ulas lebih detail satu persatu. Terima kasih telah menonton. Support saya dengan like, comment, dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten berikutnya. See you.